Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di vlog Erikarto. Dan kali ini kita akan mereview kondisi serta spesifikasi dari Nissan Evale ini. Nah, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Oke, sebelum kita membahas mobil ini, nah kita bicara sejarah sedikit. Evalia pertama kali keluar tahun 2012 dengan tipe varian ST paling standar, SV, terus mulai XV dan XV HWS. Sampai tahun 2017-an kurang lebihnya, dan mulai dihentikan produksinya. Dan mobil samping saya ini adalah salah satu unit punya kami, Evalia SV tahun 2014 dengan transmisi manual. Dan pertama kali kita dapat kemarin, emang sedikit ada PR-PR kecil kayak bumper, ada baret-baret ujung kanan kiri, terus bagian samping ada baret-baret, dan sekarang sudah kembali fresh lagi, sudah kita cat ulang sedikit-sedikit, ya masih wajar pemakaian, terus bagian bodi depan, atas, kanan kiri, belakang semua sudah kita detailing dan kembali fresh atau prima lagi. Nah, sekarang kita sedikit bahas detail-detailnya. Yang pertama bagian grill. Nah, untuk tipe SV dan XV, ini di bagian bawah sini berwarna chrome sama kayak HWS juga, tapi kalau tipe ST biasanya berwarna abu-abu. Ini hanya tambahan-tambahan variasi chrome, ini tambahan dari kita aja. Terus bagian headlampnya kita juga sudah menambahkan garnish chrome seperti ini, juga ada tambahan aja. Dalamnya masih halogen biasa, multi reflektor standar ya mobil ini. Dari semua tahun 2012 sampai tahun terakhir modelnya seperti ini, nggak ada yang berubah. Bagian kap mesinnya ini juga masih orisinil, ada garis tegas seperti ini yang nggak kelihatan boring, kelihatan polos. Bagian atapnya juga masih bagus semua, dan bagian bumpernya. Nah, ini kita bahas di bagian bumper. Untuk bumper tipe ST dan SV, ingat sebenarnya tidak ada fog lamp, hanya tipe XV dan HWS saja yang ada fog lampnya. Tapi ini sudah kita tambahkan, dan ada ring fog lamp ini juga kita tambahkan aja. Nah, di bagian bawah sini kalau kalian lihat ada lampu kuning-kuning ini, lampu tembak ini hanya tambahan dari pemilik sebelumnya. Dan sebenarnya masih standar semua. Nah, sekarang kita bahas di bagian samping. Yuk. Nah, sekarang kita lihat di bagian samping. Ini yang pertama, kita bicara masalah dimensi mobil ini. Emang kelihatan mobil ini kelihatan tinggi banget, tapi sebenarnya ini dimensinya panjangnya kurang lebih 4,4 dengan lebar 1,7 dan tingginya 1,850 mm. Nah, artinya mobil ini dalamnya pasti cukup lega dan cukup nyaman dibanding rivalnya, karena ini wheelbase-nya kurang lebih 2,7. Kalau pesaingnya sedikit lebih kecil atau sedikit lebih pendek, tapi ini sedikit lebih panjang wheelbase-nya. Pasti lebih empuk juga, nanti kita akan coba. Nah, bicara masalah detail-detailnya, untuk tipe ST dan SV, dari bagian spion ini sebenarnya berwarna hitam dop, tapi ini sudah kita tambahkan variasi chrome dan ada warna-warna apa seperti inilah, ada lampu seinnya maksudnya seperti ini. Sudah electric mirror, di sini ada sein kecil di bagian fender, terus ini ada tambahan list seperti ini di bagian fender depan dan belakang, ini ada tambahan-tambahan aja dari owner sebelumnya. Terus ini ada garis-garis tegas dari bodi-bodi, ini nggak kelihatan bodi. Yang suka dari Evalia ada garis guratan ini, ada garis seperti ini nggak kelihatan polos kayak mungkin rivalnya kayak EPV atau Luxio kan berkesan kelihatan lebih polos, hanya ada side body molding aja. Tapi ini banyak guratan-guratan garis yang kelihatan lebih nice. Terus di bagian kaca tengah ini, nah ini sayangnya Evalia emang kacanya ini nggak bisa kita turunkan, paten. Tapi ini ada lubang seperti ini yang kita bisa geser. Jadi kalau untuk ngambil atau ngasih apa segala macam itu dari lubang kotakan ini. Untuk tipe SW yang tahun 2012 dia masih polos, atau tipe ST sampai tahun 2013 dia masih polos. Hanya mulai tahun 2014 ke atas SV sudah menggunakan kotak seperti ini. Kalau tipe XV sama HWS dari tahun awal 2012 sudah ada seperti ini. Terus di bagian pintu ini masih polos, belum ada keyless-nya untuk tipe SV. Tapi kalau XV semuanya sudah ada. Oke, kita bahas mengenai kaki-kakinya. Nah, ini mobil ini sudah di-upgrade velgnya menggunakan ring 15 dengan profil ban 195/65. Sedikit lebih besar dari originalnya karena orinya ring 14. Kalau nggak salah profilnya 175/65. Emang sedikit lebih kecil, dan ini kelihatan lebih kayak isi gitu ya, kayak padat, jadi nggak kelihatan cungkring, jadi kelihatan lebih nice juga. Bagian depan sudah cakram dan belakangnya tetap masih drum atau tromol. Dan tangkinya
ada di sebelah kanan, kapasitasnya kurang lebih sekitaran 55 liter. Nah, gitu aja. Sekarang kita bahas di bagian belakang. Yuk. Nah, ini penampakan dari belakang Nissan Evalia ini. Yang pertama kita bahas tambahan-tambahan variasinya. Nah, kita sudah menambahkan garnish di bagian stop lampnya, terus di bagian terang LED ini sudah kita tambahkan warna chrome seperti ini. Bagian sini, terus sudah ditambahkan rear spoiler, sudah ditambahkan kamera parkir, dan ada 2 titik sensor parkir. Nah, untuk tipe XV, khusus XV dan HWS, dia sudah ada original kameranya yang disematkan di bagian sini dan terintegrasi di bagian speedometer. Tapi kalau ini hanya tambahan aja, jadi di head unitnya. Terus sensor parkir juga kalau tipe XV dia sudah ada sensor parkir originalnya. Ini hanya tambahan aja. Nah, detail-detailnya, ini sayangnya mobil segede ini di bagian kaca belakang belum ada defogger untuk semua tipe seperti ini. Cuma sudah lumayan, sudah dapat rear wiper, ada Heckman stopnya di bagian sini, ditambahin lagi sini, dan sini ada nozzle atau kecerutannya bagian sini. Terus ini Evalia tipenya di bagian sini, SV, XV atau HWS-nya bisa ditempelin di bagian sini. Ini ada reflektor. Nah, ciri-cirinya untuk tipe ST biasanya belum ada reflektor di bagian bagasi, tapi kalau SV dan seterusnya dia sudah menggunakan reflektor seperti ini. Dan bagian spare tire-nya ada di bagian bawah sini. Nah, sama kayak pesaingnya juga Luxio atau EPV di bagian bawah sini. Nah, sekarang kita buka di bagian bagasinya. Nih, tuas pembukanya ada di bagian balik transit ini. Nah, ini kondisi dari bagasi ini. Emang Evalia ini terkenal cukup lega dibanding EPV atau pesaingnya Luxio, hampir sama kayak Luxio, cuma ini lantainya lebih rendah karena ini penggerak roda depan. Jadi kalau kita duduk begini, ini enak banget, kayak pas banget nih. Jadi kalau kita ngangkut barang yang besar atau berat, nggak perlu yang terlalu tinggi, ini cukup sedikit aja karena ini sudah bisa mendekati dari lantai. Dan ini ada tuas pembukaan untuk spare tire-nya di bagian sini. Oke. Nah, kemarin kami dapat ini bagian tulang-tulang ini sudah kita cek di bagian kiri, pilar kanan, sampai ke bagian sini. Ini semuanya juga masih bagus semua. Artinya nggak ada bekas insiden dari belakang. Utuh semua sampai ke bagian sealer atau lipatan di bagian bagasinya. Jadi masih bagus semua. Dan sini sudah double blower, jadi agak sedikit mengurangi space. Tapi kita bisa menambahkan space dengan melipat bangku ini menjadi ke bagian samping. Ini ciri khas dari Nissan Evalia, sama kayak semacam Innova atau Fortuner seperti ini. Nah, kita lipat, langsung kita cantolkan bagian sini. Dah, ini. Jadi bisa langsung flat, dan bagian bangku kedua bisa kita lipat juga, jadi bisa masuk barang yang cukup besar. Nah, ini double blowernya ada di bagian sini nih. Oke, nah sekarang kita bahas bagian interior depan. Yuk. Nah, kita sekarang lihat detail kondisi dari interior mobil ini. Yang pertama, di bagian setirnya. Ini setirnya dari bagian sini masih cukup bagus, dan sayangnya belum ada airbag. Untuk tipe XV aja yang sudah ada airbag atau HWS sudah ada airbag. Kalau ini masih polos. Terus bagian sini agak sedikit ya karena tergerus usia. Ini cukup lumayan juga, sudah ada pengaturannya tilt steering, tapi sayangnya belum ada teleskopik. Dan kilometernya kurang lebih sekitaran 210, jadi masih wajar pemakaian seperti ini. Kami nggak pernah otak-atik masalah kilometer, jadi masih original, jadi kondisinya fisiknya sesuai, dan insya Allah juga amanah kondisinya. Untuk interiornya, di bagian door trimnya dia masih bagus, materialnya juga masih plastik-plastik semua, 2 power window, ada door pocketnya, ada speaker, terus ini untuk electric mirror, ada tuas pembuka tangki bensin dan kap mesin di bagian depan. Dan untuk tipe yang ada double blowernya, di sini ada tombol kecil untuk double blower di bagian belakang, mematikan dari pusat dari sini, dari sentralnya. Ini transmisi manual. Terus di bagian sini, nah sudah ada penutup seperti ini. Untuk tahun 2014 sudah ada penutupnya, tapi kalau 2013-12 dia masih terbuka semua, belum ada penutup lacinya. Terus bagian dashboard juga nggak ada yang ketas-ketas atau retak-retak atau pudar, masih warnanya masih bagus semua, solid. Dan untuk tipe SV 2014 ke atas atau XV, semuanya warnanya berwarna beige hitam. Jadi perbedaannya antara 2013 dan 14, di bagian interior ini sudah berwarna beige atau coklat muda dibalut dengan hitam dan silver seperti ini. Tapi kalau 2013-12 dia semuanya berwarna hitam dan abu-abu, bedanya di situ. Dan di sini dapat 2 cup holder, bagian sini dan di bagian sebelah kiri. Oke, sekarang di bagian tengah. Nah, ini head unitnya sudah diganti model floating seperti ini.
Ini lumayan gede banget nih, kalau nggak salah ini 9 in atau berapa ya, ini model Android. Terus kisi-kisi AC ini standar seperti ini, di bagian kanan kirinya model-model puter. Dan ini juga arah semburannya cukup lumayan komplit. Sayangnya belum ada semburan ke bagian depan, jadi hanya bagian kaki pembagi aja. Speednya, coolnya, ini lampu azadnya. Ini ada tombol kecil hanya tambahan di bagian fog lamp depan. Oke, terus di bagian atas, ini sun visornya masih polos semua. Spion tengah juga belum ada anti-silonya, standar seperti ini. Ini ada laci. Oke, ini ada colokan 12 volt di bagian sini. Terus ini polos juga, ini bisa buat penyimpanan. Biasanya ditambahkan console box di bagian tengah sini. Ini handremnya di bagian sini. Oke, sekarang kita lihat kondisi di bagian interior belakang. Yuk. Nah, kita masuk ke baris kedua. Nah, ini slide-nya. Yang pertama, ini legroom-nya emang cukup lumayan lega, tapi sayangnya ini joknya nggak bisa kita slide. Dan recline-nya, bicara joknya, kita sudah dapat armrest kanan kiri. Terus di bagian sini juga kita dapat armrest. Nah, kita buka seperti ini dan jadi 2 cup holder untuk tahun 2014 ke atas. Jadi seperti ini aja. Terus recline-nya juga cukup lumayan rebah. Kalau kita tarik, waduh. Jadi cukup sampai rebahan banget. Ini cukup nyaman di baris kedua. Kita kembalikan lagi. Oke. Nah, kita bahas detailnya. Untuk kondisinya emang ini joknya masih original. Nih, di bagian dalamnya ini masih bahannya blue seperti ini. Kalian bisa lihat warnanya beige atau krem. Tapi kalau yang 2013-12 dia berwarna hitam atau abu-abu. Ini sudah di cover semua joknya, kondisinya masih bagus semua. Alhamdulillah kita dapatnya juga masih fresh. Dan bagian door trim ini hanya ada cup holder kanan kiri. 2014 lumayan nih, ada mejanya di bagian sini, ada 2 cup holder di sini, ada kantong juga. Kalau 2013 ke bawah dia belum ada mejanya. Jadi ini hanya kayak Nissan Serena. Nah, ini kacanya, modelnya bukanya kita geser seperti ini. Nah, jadi kita dapat hawa sedikit. Padahal ininya gede banget, harusnya kan bisa kita naik turunkan. Tapi ya emang desainnya seperti inilah dari Nissan Evalia. Nah, sekarang kita coba duduk aja di baris ketiga. Nah, kalau kita lihat baris ketiga, nah kita bisa lipat seperti ini. Kita masuk. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini posisi paling tegak, dan ini posisi paling sedengan nih posisinya. Dan bagian legroomnya, emang bagian belakang ini emang sedikit lumayan sempit dibanding depan, sudah nempel, tapi lumayan kita bisa recline segini, cukup lumayan agak rebah. Tapi sayangnya emang legroomnya nggak bisa kita leluasa di bagian kaki, jadi agak lumayan sempit. Nah, ini untuk duduk 3 orang cukup lumayan nyaman, artinya sama kayak pesaingnya EPV atau Luxio, jadi emang longgar. Double blowernya ada di bagian samping sini, cukup bikin masuk angin untuk yang duduk di bagian kanan. Beda sama yang lainnya, double blowernya ada di bagian atas. Tapi lumayan nih, kita dapat safety belt di bagian belakang. Oke, sebihnya sudah nggak ada lagi, dan kondisinya masih fresh semua. Di sini ada speakernya juga, dan sini ada kantong untuk penyimpanannya juga di bagian kiri. Kalau kanan polos saja. Oke, sekarang kita lihat kondisi ruang mesinnya ya. Oke, sekarang kita lihat ruang mesin dari Nissan Evalia ini. Nah, nih ruang mesinnya sudah kembali fresh lagi. Artinya kemarin kita dapat kondisinya itu dekil banget, sebagian sampai kap mesinnya ini juga kotor semua, sudah kita detailing dan kembali fresh lagi. Dan di bagian kap mesin ini warnanya sewarna dasar putih. Terus lipatan-lipatan pintu atau lipatan sealernya di bagian kap mesin ini utuh semua, sampai ke bagian apron tulang depan ini masih utuh semua. Artinya nggak ada bekas jajan atau nggak ada bekas laka. Terus di bagian mesin juga alhamdulillah kemarin kami dapat juga masih prima semua, nggak ada kendala-kendala yang aneh-aneh. Dan kondisinya juga masih kering, nggak ada yang rembes-rembes. Bicara masalah kapasitas mesin, nah ini 1500 cc, torsinya agak sedikit besar. Ini menghasilkan tenaga 109 HP dan torsinya 143 Nm. Penggerak roda depan 5 percepatan, transmisi manual. Ini ada versi Matic-nya juga 4 percepatan. Nah, buat teman-teman mungkin yang ingin meminang mobil ini, saran kami menggunakan yang transmisi manual karena satu perawatannya juga lebih mudah, terus tarikannya enak, akselerasinya lebih enteng juga dibanding Matic-nya. Karena Matic-nya biasanya banyak teman-teman yang memakai Evalia Matic itu tenaganya agak sedikit kurang.
untuk di medan-medan tanjakan tuh sedikit lebih lemot dan agak sedikit boros juga. Nah, sekarang bagaimana saya berkendara dan tenaganya seperti apa, langsung kita test drive aja. Yuk. Oke, sekarang kita coba sedikit bagaimana rasa berkendaranya dan kondisinya bagaimana nih kaki-kakinya. Memang pertama kali kita dapat kemarin juga sudah kita coba, tapi ini sedikit informasi juga. Ini rasa dari Evalia ini yang pertama. Nah, pertama akselerasi pertama masuk gigi pertama 1, kedua itu lebih smooth dibanding pesaingnya kayak EPV. Dia gerungannya berasa banget di bagian bawah jok. Tapi kalau ini karena ini mesinnya di bagian depan, jadi lebih redam atau lebih lembut aja tuh. Nah, untuk masalah kekedapan kabinnya emang ini cukupan aja, nggak terlalu kedap-kedap banget, tapi lumayan enak. Artinya bagian traffic noise luar segala macam nggak terlalu masuk, tapi ya yang bikin kita nyaman karena gerungan mesin nggak terlalu kedengaran masuk ke bagian kabin. Beda sama Luxio atau EPV, dia beda banget tuh. Nah, masalah visibilitasnya, memang mobil ini visibilitasnya enak, tapi sayangnya pilar ini terlalu gede, jadi bagian kaca-kaca depan ini nggak terlalu fungsi menurut kami, jadi agak sedikit bangku juga. Tapi pandangan ke depannya enak, kanan kiri ke belakang enak. Cuma setir ini menurut kami kurang ergonomis karena apa ya, sudah kita setel paling ini posisinya, dia steeringnya paling rendah, tapi tetap kurang nyaman. Artinya agak sedikit tegak, jadi kayak kita naik apa ya, kayak Hiace atau apa gitu ya, agak sedikit tegak begini. Ini kurang turun sedikit posisinya. Jadi menurut kami ya standar lah mobil-mobil minibus seperti ini kondisinya atau cara mengemudinya, posisinya seperti ini. Oke, untuk masalah konsumsi BBM, memang mobil ini terkenal cukup irit sama kayak pesaingnya seperti Evalia juga. Tapi kalau kayak EPV atau Luxio, lebih iritan Luxio dibanding EPV. Ini hampir setara dengan Luxio. Kalau lebih dalam kota bisa tembus 12 sampai 13 km per liter. Untuk luar kota bisa tembus 15 sampai 17 km per liter. Dengan kondisi mesin yang prima, dengan konsisten RPM yang konsisten. Jadi dan kaki-kaki ini, mobil ini kaki-kakinya masih enak semua. Nggak ada bumi gerak-gereduk segala macem. Ini masih nyaman dan suspensinya masih standar juga, masih cukup empuk. Oke, untuk sekian aja untuk review dari kondisi kaki-kaki dan rasa berkendara dari mobil ini. Nah, sekian untuk review mobil Nissan Evalia kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang ingin dibantu inspeksi mobil atau tanya-tanya tentang mobil ini, kalian bisa komentar kami atau hubungi kami di deskripsi. Oke, saya Erik Arto pamit dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum.